Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita segalanya, baik kenikmatan, keimanan dan keislaman. Alhamdulillah. Salawat berangkai salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda serta ananda dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tiada terasa kita sudah sepekan menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan kemuliaan, bulan yang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Salah satunya keutamaan dalam bulan suci Ramadan adalah diijabahnya doa-doa kita. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan nikmat, rasa gembira, dengan penuh keikhlasan dan rasa sabar. Dengan ini saya akan bertausiah mengenai tentang mustajabnya doa di bulan suci Ramadan. Baik waktu-waktu dalam bulan suci Ramadan yang tepat untuk kita berdoa. Yang pertama yaitu ketika di sepertiga malam dan waktu sahur. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yang artinya lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, dan siapa saja yang meminta kepadaku maka akan aku beri, dan siapa saja yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan beri ampuni. Masya Allah, luar biasa. Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Alhamdulillah, di sepertiga malam kita bisa melaksanakan sholat tahajud sekaligus di waktu sahur. Itu adalah waktu yang terbaik kita untuk bermustajab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu saat siang hari kita berpuasa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda, terdapat 3 orang golongan yang doanya tidak tertolak. Siapa sajakah dia? Yang pertama, ketika orang itu berpuasa sampai ia berbuka. Dari dia berpuasa, menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwatnya. Diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggantikan pahala-pahala yang terbaik untuk hambanya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Dengan kita di siang hari, lagi puncak-puncaknya lapar, lagi dahaganya yang menyerang kita, beristighfar dan berdoalah kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kita, insya Allah. Yang kedua yaitu pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil tidak hanya berdoa untuk diri sendiri tapi untuk orang banyak, baik itu rakyatnya. Yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Jangan sampai kita menzolimi orang lain, karena orang yang terzolimi insya Allah doanya akan terkabul. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, ketika kita berbuka puasa, baik itu menjelang berbuka maupun kita setelah berbuka, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya bagi orang yang berpuasa memiliki suatu keutamaan atau mustajab ketika dia setelah berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika berpuasa, yuk memperbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, adanya 2 kebahagiaan. Apa saja kebahagiaan itu? Yang pertama, kebahagiaan ketika kita berbuka. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, waktu mustajab dalam berdoa, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang tidak mengenal dengan malam ini? Semoga kita dimampukan dan dimudahkan dalam malam-malam terakhirnya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling istimewa di 10 hari terakhir ketika bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik daripada malam 1000 bulan, setara dengan 83 tahun. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Masya Allah, begitu luar biasanya Allah memberikan kita waktu, di mana waktu itu adalah terbaik untuk kita. Yuk kita sama-samakan, tidak menyanyiakan waktu yang telah Allah berikan. Pada malam ini Allah menganjurkan kita untuk banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah, yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
bagaimana ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu apa yang harus aku ucapkan ketika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni." Ya Allah, ampunilah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau memiliki sifat pemaaf, ampunilah aku. Ayah, bunda, serta ananda dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitulah doa-doa yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita mampu dan dimudahkan untuk mengamalkannya ketika nanti di malam Lailatul Qadar. Itulah tadi salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan. Yuk kita maksimalkan waktu dan kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 menjelaskan tentang puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapapun yang bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat." Ketika hamba-hambanya meminta pertolongan melalui doa, Allah akan mengabulkan pertolongan dan doa-doa hambanya, tapi dengan syarat hamba-hambanya mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Al-Baqarah ayat 186. Itulah keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Itu yang istimewanya di bulan suci Ramadan. Ketika ditanya kapan waktu mustajab di bulan suci Ramadan, waktu mustajab ketika kita berdoa, baik itu dari pagi sampai kita berbuka. Masya Allah, sungguh luar biasanya Allah memberikan kita waktu yang sungguh-sungguh terbaik dan luar biasa. Kita bisa berdoa ketika kita salat duha, ketika kita melaksanakan kewajiban kita yaitu 5 waktu salat fardu. Sungguh luar biasa. Nah, bagi ayah bunda serta ananda dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, yuk sama-sama ayah bunda serta ananda dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sama-sama untuk menantikan berbuka dengan cara apa? Dengan cara duduk manis di meja makan, kemudian kita banyak-banyak beristighfar dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain dari 4 waktu yang mustajab di bulan suci Ramadan, kita bisa menggunakan waktu-waktu yang lain di bulan-bulan yang lain. Yang pertama, ketika azan berkumandang, kita bisa melakukan berdoa di antara iqomah dan azan. Kemudian di antara sujud terakhir ketika salat, di hari Jumat dan ketika turunnya hujan. Masya Allah, begitu banyaknya waktu-waktu yang mustajab untuk kita memohon ampun dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita sudah banyak mengenal waktu-waktu di bulan suci Ramadan ini, kapan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Dengan itu, yuk kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan lupa untuk berdoa. Hilangkanlah hal-hal yang kurang baik yang sekiranya dapat mengurangi pahala-pahala puasa kita. Semoga kita nantinya bisa menjadi insan-insan yang bertakwa dan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ayah bunda serta ananda dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua urusan kita ada di tangan Allah. Baik itu adalah masalah yang kecil maupun masalah yang besar, semuanya terdapat di genggaman Allah. Kuncinya adalah kita harus banyak berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang berdoa kepada Allah adalah hamba yang tidak sombong. Jadikan kita adalah yang beriman, yang bertakwa dengan mengacungkan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, semoga kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dikokohkan iman kita, dan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, menjadikan kita insan adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekiranya hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada khilaf kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh harum daun pandan, lezatnya kurma dari Mekah. Telah tiba bulan yang kita impikan, bulan yang suci yang penuh berkah.